Nah, sejarah hukum dagang sama tuanya dengan sejarah hukum pidana dan hukum perdata. Memang selalunya sudah menjadi kebiasaan tidak tertulis ya, di mana negara penjajah selalu selalu menggunakan hukum negaranya untuk diterapkan di negara jajahannya. Nah, jadi karena Indonesia jajahan Belanda, ya sudah dapat dipastikan yang berlaku adalah hukum negara penjajah, ya Belanda. Nah, maka hukum dagang Indonesia itu merupakan adopsi dari Wetboek van Koophandel atau WVK. Sementara kalau hukum pidana merupakan adopsi dari Wetboek van Strafrecht atau WVS. Sedangkan hukum perdata merupakan adopsi dari Bergeluk Wetboek, BW, gitu ya. Nah, itu jadi Indonesia sekarang masih pakai KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang, KUHD. Itu untuk hukum materialnya. Hukum formilnya, hukum dagang belum punya buku beracara, belum punya kitab beracara. Jadi nggak ada kitab undang-undang hukum acara dagang. Sementara kalau hukum perdata ada kitab undang-undang hukum acara perdata. Untuk KUHP ada kitab undang-undang hukum acara pidana. KUHD tidak ada, ya. Lalu bagaimana kalau ada sengketa? Ya, memakai kitab undang-undang hukum acara perdata, mau nggak mau, karena nggak ada acara dagang, gitu ya. Hanya saja wilayah kompetensi pengadilannya yang berbeda. Kalau sengketa dagang ke pengadilan niaga, itulah yang membedakan hukum perdata dengan hukum dagang, gitu ya. Nah, Belanda juga mengadopsi KUHD-nya, mengadopsi Wetboek van Koophandel itu dari Prancis. Ya, sudah kebiasaan tertulis tadi yang kita bahas tadi, bahwa negara penjajah memberlakukan hukum negaranya terhadap negara jajahan. Ya, karena Belanda dulu pernah dijajah Prancis, berlakulah hukum Prancis, baik pidana, perdata maupun dagang. Untuk dagang berlaku ke kode de commerce Prancis, nah, menjadi Wetboek van Koophandel. Diadopsi Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, gitu ya. Sementara hukum perdata diadopsi dari Belanda, diadopsi dari kode apa tadi? Perdata ya. Dari kode sivil. Kode sivil Prancis diadopsi Belanda menjadi Wetboek van Bergelak Wetboek ya perdata ya. Nah, kalau pidana dari kode penal Prancis, kemudian Prancis menerapkannya ke dalam Wetboek van Strafrecht ya pidana WPS. Nah, itulah sejarah hukum dagang di Indonesia. Dari mana Prancis? Nah, Prancis ini memang tidak pernah menjadi negara jajahan ya. Hanya Jenderal Besar Prancis itu Napoleon Bonaparte sangat terinspirasi oleh Raja Hammurabi. Raja Hammurabi ini adalah raja di kerajaan Babilonia. Babilonia itu dulu berupa negara sendiri. Sekarang dia merupakan bagian dari wilayah Irak. Jadi di Timur Tengah. Nah, Raja Hammurabi ini selain raja, dia juga seorang yuris, seorang ahli hukum. Nah, dialah yang membuat itu ya. Dia buat hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, kemudian
apa namanya, perbintangan, ya. Jadi zodiak-zodiak itu yang digandrungi oleh siswa-siswa dan juga sebagian mahasiswa saya lihat juga masih percaya zodiak ya. Ini nggak boleh ya, percaya kepada selain Allah kan, percaya pada bintang. Nah itu awal asalnya dari Hammurabi, gitu. Ilmu perbintangan, ilmu perbintangan. Pada zaman Hammurabi nggak ada nama-namanya tuh, nama-nama bintang itu nggak ada. Dia ilmu perbintangannya itu tidak sampai memberikan nama-nama itu ya. Nama-nama itu diturunkan oleh Yunani. Nah, kemudian Napoleon Bonaparte yang membaca kitab undang-undang yang dibuat oleh Hammurabi itu terinspirasi. Bukan mengadopsi ya, tapi terinspirasi. Jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran Hammurabi yang dipakai oleh Napoleon Bonaparte ketika merumuskan kode sivil, kode penal, dan kode de commerce. Nah, apa itu hukum dagang? Hukum dagang ini ada berbagai macam pengertian. Jadi lain pakar hukum, lain pengertiannya. Kita sudah biasa melihat, menghadapi, mendengar para pakar hukum memiliki definisi yang berbeda terhadap sesuatu. Jangankan definisi hukum dagang, definisi hukum saja, hukum itu apa, gitu ya? Itu masing-masing pakar hukum memiliki pengertian yang berbeda. Gitu. Nah, kita lihat dulu definisi hukum dagang dari Profesor Ahmad Ihsan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur masalah perdagangan, yaitu mengatur masalah yang timbul dari tingkah laku manusia dalam perdagangan. Nah, itu menurut Profesor Ahmad Ihsan. Jadi manusia dalam melakukan hubungan dagang dengan manusia yang lain, itu dapat dipastikan ada masalah yang timbul. Meskipun masalah itu bukan berarti sengketa ya. Misalnya, masalah menentukan mata uang apa yang dipakai. Nah, ini kalau hubungan dagangnya antara dua orang yang berkewarganegaraan berbeda. Misalnya lagi menentukan moda transportasi pengangkutan. Nah, itu jadi masalah lagi ya, yang nggak harus jadi sengketa. Tapi ini kan masalahnya harus dipecahkan gitu. Yang kedua dari Profesor CST Kansil, hukum dagang sama dengan hukum perusahaan. Nah, jadi menurut Profesor Kansil sama. Sehingga hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Nah, jadi ada klausula tujuan dari hubungan dagang antar manusia atau antar badan hukum adalah memperoleh keuntungan. Kemudian menurut Profesor Sunaryati Hartono, hukum dagang itu sama dengan hukum ekonomi. Nah, ini kita jadi mengetahui bahwa hukum dagang ini ada berbagai macam istilah. Ada hukum ekonomi, ada hukum perusahaan, terus apa tadi? Hukum bisnis, ya, macam-macam istilahnya nih. Hukum dagang menurut Profesor Sunaryati Hartono adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi. Jadi putusan pengadilan juga masuk pada hukum dagang, kalau menurut Prof. Sunaryati. Menurut Profesor Munir Fuadi, hukum dagang adalah hukum bisnis. Nah kan,
Jadi beda lagi ya istilahnya. Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, ini jadi ada beberapa pakar hukum itu seia sekata mendefinisikan hukum dagang itu tujuannya memperoleh keuntungan. Jadi dari ini ada lagi ya Profesor Andi Hamzah. Kemudian yang dari luar ini ada Fokema Andre, hukum dagang, sama juga tujuannya memperoleh keuntungan. Jadi kita bisa lihat dari definisi para pakar, kita bisa ambil kesimpulan sendiri ya, kalau hukum dagang itu adalah hukum yang mengatur mengenai transaksi jual beli, gitu ya, mengenai transaksi jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, coba sekarang saya mau tanya, karena ini sudah semester 5, berarti kan sudah lulus hukum perdata. Ya kan, perdata 1, perdata 2, perdata 3 udah lulus. Saya mau tanya Putri. Mana Putri? Ini cuma fotonya aja adanya nih. Iya Bu, apa? Nah ya. Putri, apa perbedaan antara hukum perdata dengan hukum dagang? Hukum perdata dengan hukum dagang. Ya, bedanya di mana? Atau persamaannya dulu deh. Apa persamaan hukum perdata dengan hukum dagang? Kemudian apa perbedaan antara hukum perdata dengan hukum dagang? Apa kalau hukum perdata? Persamaan. Ya, persamaannya apa? Hukum yang sama-sama mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan memperoleh keuntungan persamaannya. Perbedaannya? Kalau perbedaannya, tadi Bu. Perbedaannya itu kalau hukum perdata itu yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kalau hukum dagang itu Kalau dagang itu hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan oleh keuntungan. Kita bahas dulu persamaannya ya. Persamaan hukum perdata dengan hukum dagang itu sama-sama dalam lapangan hukum perikatan atau hukum perjanjian. Sama, dia perikatan dan perjanjian. Sementara perbedaannya, kalau hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan para pihak, sudah sampai di situ aja. Nah, hukum dagang ini mengatur kepentingan para pihak juga. Para pihaknya melakukan hubungan hukum perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi kalau hukum perdata, tujuan mendapatkan keuntungannya nggak ada. Itu bedanya. Tapi kalau hukum dagang, harus ada tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, coba saya tanya, Linda, contohnya apa ini? Hukum perdata. Ada sebuah perikatan atau perjanjian
yang mengatur kepentingan para pihak. Udah selesai. Nah, itu apa contohnya? Kemudian apa contoh hukum dagang? Mengatur juga kepentingan para pihaknya melakukan hubungan hukum perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya apa? Masing-masing Hukum contoh. dagang dan hukum perdata ya, Bu? Ya, hukum perdata contohnya perbuatan hukum seperti apa? Kalau hukum dagang contohnya perbuatan hukumnya seperti apa gitu. Kalau contoh hukum perdata, perbuatan hukumnya itu kayak masalah warisan, terus utang piutang, wan prestasi, sengketa lahan tanah atau sengketa kepemilikan barang, Bu. Ya. Kalau hukum Hukum dagang? perdata. Tadi contoh apa? Hukum Kalau perdata? contoh iya, Ya, itu hukum kalau perdata. ya, kalau contoh hukum dagang? Contoh hukum dagang. Ini dari sisi perbuatan hukumnya ya, Bu ya? Ya, perbuatan hukumnya apa? Kalau hukum dagang, kan banyak tuh perbuatan hukum yang tujuannya mendapatkan keuntungan kan? Sewa menyewa mobil masuk nggak hukum dagang? Sewa menyewa mobil atau apa namanya kayak pertokoan itu masuk, Bu, ke apa namanya Ya, contoh kasus hukum dagang. ya. Jadi semua perbuatan hukum yang tujuannya mendapatkan keuntungan masuknya ranah hukum dagang. Nah, tadi tadi disebutkan ada perbuatan hukum hutang piutang. Nah, hutang piutang ini masuk ranah hukum perdata atau hukum dagang? Bisa dua-duanya. Kalau hutang Oh, bisa piutangnya Bu, mendatangkan keuntungan, maka dia termasuk hukum dagang. Tapi hukum kalau dagang, hutang piutangnya tidak mendatangkan keuntungan, masuknya hukum perdata. hukum perdata. Gitu ya. Nah, Ya. sekarang hostnya siapa sih? Putri. Ya, Bu. Ya, Putri di-unmute lagi semuanya. Nah, Ya. jadi gini, contoh hukum perdata dan hukum dagang ya, itu perbedaannya letaknya di situ. Tujuan dari perbuatan hukum itu. Kalau tujuan perbuatan hukum tersebut mendatangkan keuntungan, maka masuknya hukum dagang. Nah, tadi disebutkan oleh Linda, salah satunya adalah hukum waris. Ya, hukum waris memang termasuk dalam lapangan hukum perdata karena mengatur kepentingan para pihak tanpa ada tujuan mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Para pihak yang diatur ya pewaris dengan ahli waris. Gitu. Nah, contoh yang lain, hukum perdata adalah perbuatan hukum pernikahan. Nah, pernikahan ini termasuk dalam lapangan hukum perikatan. Perikatan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Gitu ya. Nah, maka apakah termasuk hukum perdata dengan atau hukum dagang? Tergantung tujuan pernikahannya. Kalau tujuan pernikahannya untuk mendapatkan keuntungan, maka dia masuk pada hukum dagang. Nah, subjek hukum dalam hukum dagang itu adalah penjual dan pembeli. Gitu ya. Nah, subjek hukumnya nggak jadi suami istri lagi, jadi penjual dan pembeli. Nah, maka untuk menikah tujuan menikahnya harus diteliti lagi. Kalau tujuan menikahnya mendapatkan keuntungan, berarti subjek hukumnya penjual dan pembeli. Gitu ya. Nah, saya mau tanya nih sama Wiwit. Tujuan menikah itu apa, Wiwit? Bagaimana, Bu? Tujuan menikah, tujuan pernikahan. Apa?
Berdasarkan undang-undang boleh, berdasarkan hukum Islam boleh, terserah. Tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu undang-undang ya. Itu menurut Undang-Undang Nomor Ya. 1 tahun 1974. Sudah ada yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 tentang perkawinan. Kalau tujuan pernikahan menurut agama Islam apa? Itu kan menurut undang-undang. Kalau menurut undang-undang kan nggak hanya berlaku untuk umat Islam, berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia kan. Nah, kalau tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah beribadah kepada Allah. Iya, betul. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan menikah bukan untuk mencari keuntungan. Meskipun ada juga yang tujuan menikahnya untuk mencari keuntungan. Gitu ya. Nah, itu silahkan nanti direnungkan saja kalau yang bagian itu. Nah, kemudian tadi sudah ketemu dari berbagai macam definisi hukum dagang dari para pakar, bahwa subjek hukum dagang itu adalah penjual dan pembeli. Meskipun masih bisa diperdebatkan juga, karena karena sebuah perbuatan hukum yang tujuannya mendatangkan keuntungan bukan hanya dari pembelian dan penjualan kan, bukan hanya jual beli. Sewa menyewa juga bisa mendapatkan keuntungan. Sewa beli bisa juga mendatangkan keuntungan. Gitu. Jadi para pihak atau subjek hukum dalam hukum dagang ini penyebutannya bergantung pada akad yang dibuat, pada perjanjian yang dibuat. Kalau perjanjian yang dibuat adalah perjanjian hutang piutang yang mendatangkan keuntungan, maka subjek hukumnya adalah kreditur dan debitur. Kalau perjanjian perdagangannya tentang sewa menyewa, maka para pihaknya yang pertama adalah pemilik barang, yang kedua pihak kedua penyewa. Jadi sangat bergantung pada bentuk perjanjiannya, gitu ya, penyebutan subjek hukumnya. Lalu apa objek hukumnya? Ini saya sampai jam berapa ya? Nanti 2:30 dilanjut sama Pak Asrori, Bu. Oh, 2:30. Lalu apa objek hukum dagang? Objek hukum dagang ini ada di salah satu pengertian hukum dagang dari Profesor Munir Fuadi, pertukaran barang atau jasa. Jadi objek hukum dagang itu apa? Barang dan jasa. Ya, ada barang, ada jasa. Nah, barang inilah yang akan kita telusuri lebih jauh. Apakah semua barang itu dapat dijadikan objek hukum dagang? Apakah semua jasa dapat dijadikan objek hukum dagang? Itu ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Itu. Kita bahas minggu depan. Gitu ya. Nah, sebagai gambaran, kenapa kok harus dibahas? Bukankah semua barang dan bukankah semua jasa itu dapat menjadi objek hukum dagang? Tidak. Tidak semuanya. Sebelum saya tanya dasar hukumnya kita bahas minggu depan ya. Ini hanya dari sisi hukum agama saja. Ya, kenapa hukum agama ya? Dasar hukum kita kan berlaku 3, hukum negara, hukum agama, hukum adat. Gitu kan ya. Nah, kita kalau dasar hukum dari hukum negaranya minggu depan kita bahas. Nah, yang kita bahas hukum agama dulu. Tadi dikatakan objek hukum dagang adalah barang dan jasa. Nah, saya yakin kita semua bersepakat bahwa misalnya jasa prostitusi bukanlah termasuk yang dimaksud dalam objek dari hukum dagang.
Gimana? Apakah jasa prostitusi masuk pada objek hukum dagang? Dari sisi hukum agama, tidak ada satupun dari 6 agama resmi di Indonesia yang memperbolehkan jasa prostitusi sebagai jasa yang dikategorikan dalam perbuatan perdagangan. Itu baru dari sisi jasa ya. Nah, itu baru dari sisi hukum agama. Belum dari dasar hukum negaranya. Nah, itu dia. Kemudian barang juga seperti itu ya. Ada barang-barang tertentu yang tidak bisa dijadikan objek perdagangan. Nah, itu akan kita bahas minggu depan. Ini sudah jam 2, saya memberikan kesempatan istirahat dulu ya sama mahasiswa sebelum masuk pada mata kuliah yang lain. Dan kesempatan ini saya gunakan untuk tanya jawab. Jadi silakan bagi yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar 10 menit untuk bertanya dan juga untuk menjawab waktu 10 menitnya. Silakan. Tidak ada ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dari setelah banyak kendala ya, sinyalnya nggak bagus, nah macam-macam deh. Selesai juga akhirnya kuliahnya. Nasrun minallah, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan saya sudah buat videonya, gitu ya. Dan tanya jawabnya bisa dilanjutkan di kolom komen di YouTube, ya. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.